Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Adelia, NIM 119016 dari Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya tentang single parent. Selamat menyaksikan. Pada sebuah keluarga, peran ibu sangatlah besar. Salah satu peran yang begitu penting. Dalam hal ini, pendidikan dan penanaman karakter, terlebih pada penanaman sikap kemandirian terhadap anak itu sangatlah penting. Itu merupakan pendidikan yang paling awal yang dimiliki oleh anak dari orang tua sebelum masuki sekolah. Dijelaskan lanjut oleh Ahmadi 2009 bahwa keluarga merupakan kelompok primer, yaitu yang paling penting di dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita. Perhubungan yang mana sedikit banyak terlebih berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Beberapa permasalahan yang sering timbul di dalam keluarga adalah orang tua tunggal, baik ibu tunggal maupun ayah tunggal, yaitu mereka merasa kesepian dan merasa kesulitan dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan. Selain banyak kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksual sendiri, kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendirian, mengatasi hilangnya hubungan dengan partner spesial, memiliki jam kerja yang lebih panjang. Lebih banyak masalah ekonomi yang muncul, menghadapi perubahan hidup yang lebih menekan, lebih rentan terkena depresi, kurangnya dukungan sosial dalam melakukan perannya sebagai orang tua, dan memiliki fisik yang rentan terhadap penyakit. Dasar dari penelitian kita ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode ini juga disebut dengan estetik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang berpola, dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kemudian lanjut ke lokasi penelitian. Penetapan dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini kita mengambil lokasi di Desa Bojong Timur, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa memilih kota ini itu karena untuk mengetahui bagaimana pola asuh yang diterapkan pada anak oleh ibu single parent, terutama dalam penanaman kemandirian anak. Selanjutnya, mengingat pentingnya fokus penelitian, maka yang dijadikan fokus penelitian adalah yang pertama, pola asuh yang diberikan oleh ibu single parent terhadap anaknya dalam menumbuhkan kemandirian anak, yaitu terdiri dari metode pola asuh yang diberikan oleh ibu single parent. Yang pertama, pola asuh otoritarian. Yang kedua, pola asuh permisif. Yang ketiga, pola asuh demokrasi. Yang keempat, kita lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah yang diberikan oleh ibu single parent kepada anak dalam menumbuhkan kemandirian anak, yaitu sumber data dalam penelitian. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari informasi yang diberikan atau yang data langsung yang didapatkan oleh yang bersangkutan.
Yang kedua, sumber data sekunder. Itu yang berupa sumber data tertulis. Peneliti menggunakan sumber data tertulis berupa buku-buku. Yang terkait dalam penelitian ini, sumber buku, dokumentasi pribadi berupa foto yang diberikan dengan pola asuh ibu single parent pada anak khususnya dalam menanamkan kemandirian. Setelah dilakukan penelitian, didapati hasil seperti tabel berikut. Nomor penduduk, jumlah yang pertama laki-laki 257, yang kedua perempuan 193. Sumber catatan kedua RW 8, dari jumlah penduduk tersebut jumlah keluarga dengan kakak sebanyak 177, sementara untuk kakak dengan kepala keluarga seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil narasumber sebanyak 4 orang ibu single parent. Dikarenakan penelitian yang dilakukan difokuskan kepada ibu single parent yang masih memiliki anak pada usia sekolah, di mana usia anak tersebut dibatasi hingga 21 tahun. Ingat, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di mana dijelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Kesimpulan dari hasil penelitian tadi yang telah kita bahas yaitu disimpulkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh ibu single parent kepada anak dalam menumbuhkan kemandirian di desa Bojong yaitu pertama, 1. Ibu single parent menerapkan pola asuh otoritarian. 1. Ibu single menerapkan dan satu ibu single parent menerapkan pola asuh demokratis dan 1 ibu single parent yang menerapkan pola asuh campuran antara permisif dan demokratis. Dari hasil penelitian di atas dapat kita ketik bahwa sarannya adalah saran yang pertama, saran bagi orang tua, yaitu orang tua harus memperhatikan pola asuh yang diberikan kepada anak dan dampaknya pada kehidupan anak di masa mendatang itu apa. Selanjutnya, orang tua yang bersifat memperbolehkan anak melakukan apapun yang dia inginkan itu diharapkan lebih tegas kepada anaknya dan memperingatkan anak ketika berbuat tidak baik. Dan untuk orang tua yang bersikap sangat otoriter diharapkan lebih melonggarkan aturannya yang ketat itu dan lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh anak. Itu agar anak menjadi sosok yang lebih mandiri dan tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Terlebih anak menjadi lebih berguna untuk orang di sekitarnya. Yang kedua, saran bagi anaknya. Anak diharapkan memahami pola asuh yang diberikan oleh orang tua, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan patuh dengan memberikan masukan juga kepada orang tua jika merasakan apa yang diberikan oleh orang tua itu tidak benar. Itu anak berhak untuk memberikan masukan. Anak harus memahami apa yang dilakukan oleh orang tua adalah semua yang terbaik untuk dirinya sendiri dan berguna untuknya untuk di masa yang akan datang. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.